Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada saat pandemi seperti ini, kita diharuskan dan menjalani protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan kita dihimbau untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Dan apabila ada kepentingan yang mendesak pun, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara menjalani protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, lalu juga mencuci tangan dengan air yang mengalir, atau tidak ada air yang mengalir kita bisa menggunakan hand sanitizer, dan juga kita harus berjaga jarak dengan yang lain dan menghindari dari kerumunan. Ayo kita lakukan protokol kesehatan agar kita ikut andil dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini dan pandemi segera berakhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sigit Setiadi Putra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin men-sharing pengalaman saya di dunia pekerjaan yang mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua, agar kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Langsung saja, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi air mineral dalam kemasan di daerah Tangerang. Saya bekerja sejak saya lulus dari sekolah. Ya, saya lulus SMK. Saya langsung bekerja. Dan pada saat itu banyak dari teman-teman saya yang mendaftar, tetapi hanya 4 orang dan saya termasuk ke dalam orang tersebut yang diterima di sini. Singkat cerita, setahun atau 6 bulan setelah saya bekerja, saya kan diterima bekerja itu setelah saya lulus pada tahun 2018. Saya bekerja selama 6 bulan, terus saya itu di pekerjaan saya itu ada sebuah jabatan yang kosong, dan jabatan itu lebih tinggi daripada saya. Dan SPP saya mempercayai saya untuk saya mengisi jabatan kosong tersebut. Nah, sebelumnya apa sih jabatan saya sebelum dan apa jabatan yang kosong itu? Nah, jabatan saya sekarang ini admin entry atau admin yang membuat delivery order, yang membuat surat jalan gitu. Sedangkan yang admin yang kosong itu apa? Jabatan yang kosong itu adalah admin invoice, admin yang mengurus perpajakan. Ya, pada saat itu supervisor saya percaya kepada saya bahwa saya bisa menjalani jabatan yang kosong ini sebagai admin invoice ini. Dan saya berpikir pada saat itu saya ingin berkuliah, tetapi di jabatan yang saya pada saat itu admin entry itu jadwalnya itu shifting dan ada 3 shift, dan untuk kuliah itu sangat sulit untuk memungkinkan saya untuk berkuliah. Nah, saya ada keinginan kuliah, terus ada peluang kesempatan untuk bisa kuliah sambil bekerja. Kan admin invoice itu 1 shift, jadi saya bisa berkuliah, kerja, pulang kerja, kuliah gitu kan. Nah, saya tertarik untuk mengisi kekosongan posisi admin invoice ini agar saya bisa kuliah. Nah, karena supervisor saya percaya kepada saya terus ada keinginan untuk kuliah, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk berani mencoba mengisi kekosongan sebagai admin invoice ini. Terus ketika saya udah memasuki jabatan tersebut, saya kan masih dalam masa pembelajaran. Saya masa pembelajaran waktu itu sekitar 1 minggu. Saya 1 minggu di training oleh senior yang ingin resign gitu kan. Iya, saya di training dan saya mengerti apa yang dijelaskan. Hanya saja saya masih belum percaya diri akan kemampuan saya di bidang invoice ini. Karena kan dia mengurusi dokumen yang sangat kompleks karena dia mengurusi dokumen, nomor invoice, nomor faktur pajak dan sebagainya. Karena itu cukup ribet bagi saya, menurut saya, karena saya belum pernah mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Dan singkat cerita,
saya merasa kurang yakin dengan kemampuan saya di bidang tersebut, dan saya bilang, saya bercerita dan saya terbuka dengan supervisor saya bahwa saya kurang mampu dan saya kurang yakin. Dan akhirnya saya bilang, Bu, saya kurang yakin dengan kemampuan saya di bidang invoice karena saya kurang dalam manajemen dokumen gitu kan. Saya bilang seperti itu. Tetapi supervisor saya ini tetap yakin dengan apa yang dia katakan sebelum saya masuk ke sini. Dan akhirnya saya setelah beberapa kali berbicara kepada beliau dan akhirnya beliau meyakinkan saya, mencoba meyakinkan saya, ya saya coba lebih dalam, dan akhirnya waktu itu saya jadi admin invoice. Ya, saya jadi admin invoice setelah senior saya sudah resign. Nah, singkat cerita, beberapa sebulan saya memegang jabatan sebagai admin invoice pengganti sementara kan, karena kosongan. Saya mengalami banyak kendala, terutama dalam menangani dokumen, karena dokumennya itu sangat kompleks dibandingkan dengan jabatan sebelumnya, yaitu admin entry. Nah, kalau dokumen ini sangat kompleks karena piutang, tidak ada fisik uang, tidak ada yang secara realnya, tetapi ini hanya dokumen karena kredit gitu kan, piutang. Nah, lalu saya keteteran di bidang tersebut, di jabatan tersebut, dan pada akhirnya saya dokumen ada yang tidak tertagih, banyak dokumen yang tidak tertagih karena manajemen saya yang kurang baik. Ya, manajemen saya yang kurang baik dan buruk menurut saya, dan akhirnya saya dikenakan beban sebesar, waktu itu bukan saya aja sih, pada itu yang tak tertagih itu sebesar totalnya itu 30 juta rupiah, 30 jutaan atau 32 juta gitu. Nah, SPP saya waktu itu memberitahu saya bahwa saya paling besar. Ya, saya kaget karena waktu itu saya umur 18 tahun sudah kena potongan itu 22 juta, 22 atau 23 juta. Nah, itu dibagi SPP saya dan saya. Dan SPP saya itu hanya kena 7 juta, sedangkan saya 23 juta gitu. Dan itu dipotong sebulan 1 juta hingga saat ini. Jadi menurut saya, dari pengalaman saya ini, hal yang bisa dipelajari adalah ketika kita ingin mengambil keputusan, pikirkan dengan matang. Jangan karena hanya keinginan sedikit aja kita langsung berubah pikiran, tetapi kita harus memikirkannya lebih matang. Ya, kita bisa tanyakan lagi kepada orang terdekat seperti orang tua mungkin, atau sahabat, atau rekan yang mempunyai di bidang yang lebih sama tetapi sudah mempunyai pengalaman yang lebih, bisa kalian sharing. Jadi kalian jangan mengambil tindakan secara cepat hanya karena sebuah keinginan. Ya, karena seperti saya ingin kuliah dan saya melihat di situ di jabatan invoice itu bisa untuk saya berkuliah, tetapi saya tidak memikirkan matang-matang apa saya mampu gitu kan. Ya, memang apabila ada kesempatan kita harus mengambil, tetapi kita harus tahu batasannya, kita harus tahu porsi diri kita itu seperti apa. Jangan sampai kita mengambil kesempatan tanpa ada persiapan yang membuat kita malah terjerumus ke dalam sebuah masalah yang besar dan bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri gitu. Dan juga pelajaran yang bisa saya ambil, yang bisa diambil dari pengalaman saya, ya itu sih. Ya. Jadi kita jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dan salahnya juga dulu saya itu tidak
ada apa ya, gugatan untuk kok saya lebih besar bu bebannya dibanding ibu kan ibu supervisor saya gitu kan. Saya itu hanya diam melamun, dan bodohnya saya menandatangani keputusan yang sudah dibuat yang menurut saya tidak adil, kurang adil gitu. Nah, itu juga pembelajarannya. Sebelum kita menandatangani dokumen, kita harus baca dulu. Kita harus perhatikan dulu apa isi dokumen tersebut, apa isi dari yang kita tanda tangani tersebut. Apakah sudah sesuai atau ada permainan atau ada sesuatu yang dicurigakan gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil, pikirkan dengan matang sebelum kalian mengambil keputusan, sebelum kalian mengambil tindakan. Ya walaupun kesempatan itu terbuka lebar, tetapi kalian juga harus tahu batasan dan tahu porsi dari diri sendiri. Jangan sampai memaksakan seperti itu. Dan ketika kalian ingin membuat persetujuan, kalian harus membaca kembali dengan teliti isi dari dokumen yang ingin kalian tanda tangani. Jangan sampai kalian menyetujui apa yang tidak harus kalian tanggung, seperti saya ya. Jadi cukup, mungkin semoga pengalaman saya ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua agar tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi ya. Terima kasih dan salam sehat bagi kita semua. Semoga lekas pulih Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.